Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Salsabila dari jurusan Pendidikan Kimia semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal yang saya ambil, yang berjudul Pembelajaran Ikatan Kimia dengan Animasi Terintegrasi LCD Proyektor Layar Sentuh Low Cost Multi-Touch Whiteboard. Latar belakang dari jurnal yang saya ambil yaitu berkembangnya ilmu dan teknologi mendorong kita sebagai tenaga pengajar untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Mengapa ikatan kimia merupakan materi yang diambil? Materi yang diambil pada jurnal ini adalah ikatan kimia. Mengapa? Karena ikatan kimia merupakan konsep dasar dan sangat penting untuk memahami topik-topik ilmu kimia yang lainnya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan Demand Insan Cendekia terhadap 28 orang siswa, kelas 10 semester 1, siswa mengalami kesulitan pada saat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kimia. Kesulitan siswa juga karena ketidakmampuan siswa dalam mengorganisasikan 3 level pengetahuan yang sistematis, yaitu representasi secara makroskopik dan secara submikroskopik dan simbolik. Ada 2 tahap metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama, perencanaan pembuatan media pembelajaran berupa animasi. Yang kedua, pengujian efektivitas menggunakan media animasi. Pada tahap pertama, ada 5 langkah yang dilakukan. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Hal ini sangat penting agar dalam proses pembuatan media pembelajaran ini tidak melenceng dari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, menganalisis wacana teks dari sumber, seperti dari buku kelas 10 tentang ikatan kimia. Hal ini dilakukan untuk menggali konsep yang terdapat dalam sumber buku dan dikembangkan. Yang ketiga, pembuatan skenario dan storyboard. Ini dilakukan untuk mempermudah siswa dan pembaca untuk memahami media secara visual. Yang keempat, pembuatan media pembelajaran dalam program animasi. Dalam pembuatan program animasi menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama, Micromedia Flash 8 profesional, dan untuk membuat gambar dan vektornya menggunakan CorelDRAW X6. Yang kelima, memodifikasi LCD proyektor layar sentuh. Ini untuk memudahkan berkomunikasi atau menciptakan komunikasi yang efektif, di mana layar bisa dikendalikan tidak menggunakan mouse dan keyboard. Pada tahapan kedua ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama, melakukan post-test, di mana siswa mengerjakan soal sebelum menggunakan media pembelajaran yang berbasis animasi. Yang kedua, melakukan post-test. Siswa diberikan latihan soal setelah menggunakan media pembelajaran yang berbasis animasi. Yang ketiga, melakukan angket siswa, di mana untuk mengetahui efektivitas dari media pembelajaran menggunakan animasi. Baik, di sini sudah ada tabel yang berisikan nilai post-test dan pre-test dari siswa. Hasil dari uji efektivitas dari pre-test dan post-test ini terdapat peningkatan siswa terbukti dari skor rata pre-test terhadap post-test, di mana nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pre-testnya. Yang kedua, ada grafik. Dapat dilihat dari grafik ya, perbandingan pemahaman siswa dari pre-test dan post-test, di mana pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran, menggunakan animasi
pemahamannya lebih meningkat dari sebelumnya. Baik dari hasil tanggapan siswa yang diberikan, secara umum siswa sangat senang terhadap media pembelajaran yang berbasis animasi ini sebesar 95,45%. Perhatian siswa sangat fokus ketika proses pembelajaran. Kemudian 87,5% pemahaman siswa meningkat dan rasa ingin tahunya juga meningkat. Kemudian 86,11% siswa sangat antusias dan ikut serta dalam proses pembelajaran menggunakan media animasi ini. Secara umum siswa menanggapi media pembelajaran berbasis animasi ini sangat positif. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.